sahabat semua, assalamualaikum. Nah, di sini aku ada ubi. Ini aku mau potong. Nah, ubi ini sahabat, aku mau bikin kolak biji salak. Nah, di sini aku pakai bahannya ubi dulu ya. Aku mau kukus nanti. Ini sebanyak 800 gram ya, 800 gram. Nah, di sini 800 gram ini udah bersih ya, udah tanpa kulit ya, udah bersih. Nah, kita potong-potong kecil supaya lebih mudah, lebih cepat matangnya. Nah, ini aku pakai ubi manis ya sahabat ya, ubi kuning, atau kalau misalkan sahabat punya ubi ungu, ubi merah boleh ya, apa aja ubinya. Dari sini aku mau kukus dulu sahabat. Kukusnya nggak usah lama-lama, pokoknya kalau dia udah empuk, udah matang, langsung angkat. Oke, nah ini kita biarkan dulu. Oke sahabat, ini dia ubinya udah matang, udah empuk banget. Aku mau langsung hancurin, mau aku halusin. Nah, biasanya aku kalau misalkan ngehancurin ubi itu pada saat masih panas, aku bisa langsung hancurin, soalnya lebih mudah, lebih enak ya sahabat ya. Kalau udah dingin biasanya suka agak keras, suka nggak lembek lagi, jadi mending pas masih panas-panas langsung dihalusin. Nah, ini aku udah halus ya sahabat ya. Nah, di sini aku ada bahan-bahan lainnya. Untuk bikin candilnya aku pakai tepung tapioka, atau kalau sahabat nggak punya tepung tapioka bisa pakai tepung sagu. Kalau ubinya 800 gram, sahabat bisa pakai tepung tapiokanya sebanyak 16-17 sendok makan ya, sendok makan munjung ya sahabat ya. Nah, ini aku udah masukin bertahap dulu, jangan dulu di sekaligusin supaya lebih gampang ngaduknya. Nah, ini tepung tapioka yang terakhir kita semuain, kita aduk rata lagi. Nah, ini jadi agak lumayan berat ya. Nanti saya mau pakai tangan supaya lebih rata, supaya lebih tercampur. Sahabat juga boleh pakai tangan ngaduknya ya. Nah, ini sudah selesai, udah nggak ada tepung tapioka yang terlihat ya, nggak ada putih-putihnya. Di sini aku mau mulai cetak. Aku tangannya udah dicuci bersih ya. Ini aku mau cetak bulat-bulat, kecil aja, nggak usah yang terlalu besar banget. Jadi kecil aja ya sahabat ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan si ubinya itu masih lengket di tangan pas kita mencetaknya, sahabat bisa kasih sedikit demi sedikit, atau 1 sendok makan hingga si adonan ubinya itu udah nggak lengket lagi gitu ya sahabat ya. Nah, ini udah selesai, aku mau setengahnya dulu, mau direbus setengahnya dulu. Di sini aku udah didihkan airnya juga udah mendidih. Nah, ini tunggu aja sampai mengapung ya sahabat ya. Apinya api sedang cenderung kecil aja, jangan terlalu yang mendidih banget. Nah, dia udah mulai ngangkat tuh ya. Nah, supaya nggak nempel, sahabat bisa aduk sesekali kayak gitu. Oke sahabat, India bahan-bahannya untuk bikin bubur sumsumnya. Nah, di sini aku pakai 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam,
Nah, di sini aku pakai 2 bungkus santan instan ya sahabat ya. Dan di sini aku pakai 500 gram tepung beras, dan nanti kita pakai air sebanyak 2500 ml. Nah, pertama aku mau masukin dulu tepung berasnya. Ini apinya jangan dulu dinyalakan ya. Nah, ini kita masukin airnya sebanyak 2500 ml air. Kita aduk. Nah, kemudian kita bisa masukin santannya dan garam dan daun pandannya ya. Setelah itu kita aduk rata dulu biar tercampur rata. Nah, sudah tercampur rata, bisa kita nyalain apinya api besar. Pertama api besar ya. Nah, nanti kita kocek-kocek. Nah, untuk tahap pertama seperti ini kita menggunakan api besar dengan terus diaduk, jangan ditinggal ya sahabat ya. Nah, ketika sudah mulai mengental, sahabat bisa kecilkan apinya jadi api sedang dan masak seterusnya sampai si bubur sumsumnya itu matang dan meletup-letup gitu sahabat ya. Kita lihat. Nah, ini dia udah mulai mengental nih. Ini saya tadi udah kecilkan apinya ya. Kalau besar terus nanti bawahnya tuh jadi gosong, dan kalau tidak diaduk nanti dia juga bawahnya jadi gosong dan gumpalannya itu enggak merata gitu sahabat. Nah, ini dia sambil diaduk udah meletup-letup gitu ya sahabat ya. Nah, ini sudah matang, sudah meletup-letup. Bisa kita langsung angkat. Nah, dia udah meletup ya, udah matang. Kita matikan apinya. Nah, ini udah jadi lembut banget kelihatannya ya sahabat ya, karena tadi kita benar-benar tanpa ditinggal ya. Terus kita aduk, kita sisihkan dulu. Oke sahabat, ini dia bahan-bahan untuk bikin larutan gula merahnya. Nah, di sini aku pakai garam 1 sendok teh, air di sini aku pakai 700 ml, 200 gram gula pasir, 200 gram gula merah, dan daun pandan secukupnya. Nah, di sini aku masukin airnya. Untuk airnya nggak usah terlalu banyak, karena aku juga nggak pakai gula terlalu banyak ya. Aku pakai sekitar 700 ml atau secukupnya aja. Nah, di sini aku pakai gula merah dan gula pasir, gula putih ya, karena aku juga nggak mau terlalu hitam banget, jadi aku seimbangkan dengan gula pasirnya. Nah, kalau misalkan sahabat pengen hitam, sahabat bisa gula merah full tanpa gula pasirnya sahabat ya. Nah, kalau sahabat mau ditambah airnya lagi boleh, dengan ditambah lagi gulanya sesuai selera, nanti cobain aja. Kalau kurang manis sahabat bisa tambah gula pasirnya. Nah, di sini aku saring ya sahabat ya, takut ada hitam-hitam dari gula merahnya, ini memastikan aja. Nah, di sini aku pakai 1 sendok makan tepung maizena dan 3 sendok makan air. Ini tujuannya untuk mengentalkan ya si air gula merahnya supaya kental. Nah, di sini aku mau masukin biji salaknya. Nah, ini tuh masih panas sahabat, jadi dia masih nempel gitu. Kalau udah nggak panas enggak kok ya. Nah, di sini kita diamkan dulu, jangan sampai mendidih banget, supaya dia tercampur aja, karena kan si gula merahnya juga sudah matang. Nah, kalau misalkan kurang kurang kental, sahabat bisa tambahin aja 1 sendok makan demi 1 sendok makan lagi si tepung maizenanya ya, dengan airnya sedikit-sedikit aja sampai kekantalan yang kita mau. Oke sahabat, ini dia udah jadi bubur sumsumnya, kuah biji salaknya. Nah, di sini aku mau plating. Nah, di sini secukupnya aja untuk nanti kita cobain gimana rasanya.
Kita campur kuah biji salaknya. Ini enak banget. Ini cocok banget untuk ide jualan ya sahabat ya. Ini cocok banget. Resepnya juga udah pas banget, udah enak, udah pokoknya udah pas buat kalian yang mau jualan kolak biji salak. Nah, ini udah jadi kayak gitu ya. Nah, di sini aku mau diwadahin untuk kalian yang mau jualan, aku mau perlihatin. Nah, kayak gini, pakai wadah cup kayak gini, nanti kita tinggal tutup deh ya. Bisa dijual 5.000 atau 6.000 dan ini lumayan untung loh. Bikinnya juga nggak susah ya. Nah, ini kita mau cobain gimana rasanya. Di sini aku mau cobain biji salaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini enak banget. Tekstur biji salaknya itu lembut, kenyal. Pokoknya pas kenyalnya ya, nggak terlalu lembek banget gitu. Nah, sekarang kita mau cobain dengan buburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini enak banget. Bubur sumsumnya juga sangat lembut, gurihnya dapat ya. Pokoknya wangi daun pandannya tuh berasa. Nah sahabat, segini aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain di rumah ya, karena ini enak banget, anti gagal pokoknya. Nah oke, segini aja. Kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum.